malam selalu membawa cerita. Namun tidak ada yang sepanik kejadian di sebuah halte tua yang sudah tidak dipakai lagi. Sebuah tempat yang terlihat biasa saja di siang hari, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah pulang di malam hari. Dan malam ini, kamu akan mendengar semuanya. Raffi, seorang karyawan yang telat pulang karena lembur, berlari mengejar bus terakhir. Waktu sudah jam 11 lewat. Jalanan mulai sepi dan udara dingin menusuk. Setelah 25 menit perjalanan, tiba-tiba bus berhenti di sebuah halte kecil yang tampak sangat tua. Raffi, "Pak, ini bukan rute biasanya. Kenapa berhenti?" "Supir, ini halte terakhir, Mas." "Raffi, tapi saya belum sampai kota." Supir menatap melalui kaca spion. "Mas turun sekarang saja." Nada suaranya berbeda, seperti bergetar, seperti menahan sesuatu untuk tidak keluar dari mulutnya. Raffi pun akhirnya turun karena supir memaksa. Begitu ia menapakkan kaki di tanah, bus langsung melaju kencang tanpa menunggu. Raffi berdiri sendirian. Tidak ada cahaya kecuali lampu kecil yang menggantung di halte itu. Di depannya hanya jalan gelap dengan pepohonan lebat seperti mulut hutan yang siap menelan siapa saja. Raffi mencoba menghubungi ojek online. Tidak ada sinyal. Masih tidak ada. Di sudut halte itu terdapat kursi panjang kayu yang tampak rapuh dan sebuah papan jadwal lama yang sudah berkarat, bertuliskan tahun yang tidak masuk akal. Jadwal keberangkatan 1987. Raffi mengernyit. Halte tua, tapi bukan bagian dari rute bus modern. Dan saat ia memperhatikan lebih dekat, ia melihat sesuatu. Di kaca jadwal ada pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Raffi spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali melihat kaca, sosok itu masih ada dalam pantulan. Seorang pria berdiri kaku, kepala sedikit menunduk, memakai seragam kondektur lama, tapi wajahnya tidak terlihat. Lampu halte berkedip dan suara langkah perlahan terdengar dari arah hutan. Raffi menahan napas. Siluet seseorang berjalan keluar dari kegelapan. Tingginya tidak normal, tubuhnya kurus seperti ranting dan kepalanya tidak sejajar dengan tubuhnya, seperti miring ke satu sisi. "Raffi, permisi. Apakah ini masih jalur ke kota?" Sosok itu berhenti. Lehernya perlahan bergerak, membentuk suara retakan tulang. Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah Raffi, dan ia tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Sosok itu berkata dengan suara berat, "Tunggu saja, bus berikutnya sudah dekat." Raffi mundur. Keringat dingin mengalir dari keningnya. Tiba-tiba terdengar suara klakson bus dari kejauhan. Sebuah bus tua mendekat. Lampunya redup, mesinnya menggerung seperti sedang sekarat. Pintu terbuka. Di dalamnya ada banyak penumpang. Semuanya duduk diam, tidak bergerak, tidak bernapas. Raffi menatap bus itu dengan ketakutan. Kondektur berwajah gelap itu berdiri di pintu. "Kondektur, ayo naik, kau sudah ditunggu." Raffi menggeleng cepat. "Kondektur, bus ini tidak suka ada yang menolak." Lampu halte mati total. Ketika menyala lagi, semua penumpang di dalam bus menoleh serempak ke arah Raffi, bergerak kaku seperti boneka. Mulut mereka mulai terbuka, perlahan, satu persatu. Dan dari dalam mulut mereka keluar bisikan, "Ikut kami, ikut kami, ikut kami." Raffi berlari sekuat tenaga menuju jalan berlawanan. Nafasnya terengah-engah, namun suara bus mengikuti di belakang. Lampu bus menerangi punggungnya. Bayangan panjangnya terpantul di tanah. Raffi hampir jatuh ketika tiba-tiba ia melihat lampu mobil patroli. Polisi menghentikan mobilnya. "Polisi? Mas, dari mana? Kok lari-lari dari arah hutan?" "Raffi, Pak Alte, bus penumpang, bukan manusia." Polisi saling pandang. "Di sana tidak ada halte, Mas." Sejak dulu, Raffi menunjuk ke belakang. Kosong, hanya gelap. Tidak ada bus, tidak ada halte, tidak ada cahaya. Polisi menyalakan senternya
dan mereka menemukan sesuatu, sebuah papan jadwal bus yang sudah hancur. Tertulis, terakhir digunakan ke 1987. Lokasi ditutup. Jika suatu malam kamu turun di halte yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya dan ada bus tua tanpa penumpang yang bergerak, pastikan kamu tidak naik karena bukan tujuanmu yang akan berubah, tapi dirimu. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.